Umumnya kalau kita membuat suatu peralatan untuk menyalakan lampu adalah misalnya begini ya, ini ada lampunya ya, saya letakkan di sini ya, kemudian saya harus letakkan sumber listriknya ini negatif ya, kemudian saya cari yang 24 volt di atas ya. Nah, umumnya yang kita lakukan, yang kita tahu, kita pasang di rumah-rumah itu adalah dengan memasang sebuah saklar ya, ini saklar ya, bukan push button, saklar. Ya, baik saya hubungkan ya, lampunya ini 24 volt, ya, kemudian ini 0 volt. Lampu ini tidak akan menyala kalau saya tidak tekan saklarnya. Saklar kalau ditekan artinya, misalnya ya, sekarang saya coba. Ya, saklar kalau ditekan, meskipun saya tinggalkan, oh salah ini. Ya, ini harus saya ganti ya. Nah, ini bukan saklar ini rupanya sebuah push button. Ya, saklar itu lambangnya adalah sebentar, kok nggak ketemu ya? Oh ini dia. Nah, ini saklar ya lambangnya. Ini adalah saklar lambangnya. Kemudian saya pasang. Ini umumnya seperti ini ya. Umumnya kalau kita di rumah-rumah memasang seperti ini. Ini lampunya. Kemudian begitu saya tekan saklarnya atau saya switch, meskipun saya tinggalkan dia tetap menyalakan lampunya ini ya. Jadi begitu saya switch off, ya, mati lampunya mati. Ya. Jadi itu adalah saklar yang biasanya kita pakai di rumah-rumah. Ya, tapi sering kita merasa bahwa ada masalah, ya, ada masalah dengan saklar ini, ya, sering rusak, terbakar. Ya. Kalau kita misalnya memasang sendiri harus tahu, ya, ini misalnya lampu itu besar, arusnya besar, saklar ini harus mampu dilewati oleh arus yang besar. Ya. Jadi kalau dia kemampuannya cuma 1 ampere, ya jangan sampai, karena 24 volt, katakan jangan sampai ini lebih dari 24 watt. Gitu ya. Nah terus bagaimana? Misalkan ini saklar tetap 1 ampere, padahal lampunya besar, seperti pada misalnya di mobil ya, ini kalau tegangan 0 dan 24 volt, ya kita bayangkan bahwa ini di mobil atau di apa namanya, ya mobil-mobil misalkan juga mobil angkutan yang besar-besar gitu ya. Baik, ini gimana caranya? Ya, kita dulu, baik, lampunya kita pisahkan, kita pindahkan lampu yang ke sini. Ini harus dibantu dengan sebuah peralatan yang disebut relay. Ya, saya yakin Anda tahu apa yang dimaksud dengan relay. Apakah ada di motor Anda atau di mobil Anda? Ya, ini kita pasang relay. Ya. Nah, misalnya ya, ini ada ya, saya nyalakan ya, relaynya akan menyala, tidak menyalakan lampu, tapi relay yang dinyalakan. Nah, umumnya relay ini arusnya kecil. Ya tentunya relay harus disesuaikan dengan kemampuan arus saklar ini. Nah, sekarang lampu yang akan kita nyalakan mempunyai daya atau mengkonsumsi listrik lebih dari 1 ampere misalnya, atau melebihi kemampuan saklar ini. Harus kita pasang relay. Nah, kemudian relay ini rangkaiannya ya. Rangkaiannya adalah saya berikan ini. Ya. Nah ini, relay ini saya berikan nama R1. Ini ada properties, saya beri nama R1. Artinya, kalau ini nanti, kalau ini saya berikan nama juga R1, ya, artinya bahwa ini adalah bagian dari R1. Kalau R1 nanti kita nyalakan ini menyala, maka dia langsung switch on. Nah, tujuannya untuk menyalakan lampu ini. Nah, tentunya lampunya harus dihubungkan dengan sumber listriknya ya. Kemudian saya atas ini juga saya sambungkan sumber listriknya. Mudah-mudahan saya nggak salah. Ya. Jadi kita sudah lihat rangkaiannya. Ya, lampu ini hanya di
dinyalakan oleh R1 yang bagian switch R1 yang bagian dari relay ini. Nah, mudah-mudahan saya berhasil. Nah, sekarang kita nyalakan. Nah, nyala dia. Ya, karena kemampuan dari switch ini lebih besar, ya, yang ada di relay 1 ini, maka dia tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau seperti tadi yang pada awalnya itu kemampuannya kecil, kemudian kita nyalakan, ya, kabel listriknya bisa terbakar. Ya, jadi isolasinya yang mungkin terbuat dari bahan plastik akan terbakar, ya, dan itu menyebabkan kebakaran. Nah, ini adalah suatu rangkaian untuk menyalakan sebuah lampu, ya, dengan arus yang lebih besar dibantu oleh sebuah relay. Ya, saya switch kembali ya. Nah, seperti itu. Ya, ini adalah skakelar, bukan push button. Ya, ini saya tinggal dia tetap switch on, kemudian begitu saya matikan dia off. Jadi ini mati. Nah, ini adalah sebuah sebuah sistem, ya, pengaturan skakelar, pengaturan listrik skakelar untuk menyalakan sebuah objek, dalam hal ini lampu yang mungkin daya yang besar, ya, yang tidak mampu ditanggung oleh skakelar ini. Skakelar ini hanya mampu 1 ampere, padahal yang lewat lampu ini untuk menyalakan lampu ini butuh 2 ampere. Ya. Jadi kalau Anda membeli switch, ya, hati-hati, karena kalau misalnya Anda beli di toko, jangan hanya lihat modelnya aja, tapi yang penting harus tahu berapa ini kemampuannya dilewati listrik, ya, dalam hari ini arus.